Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalan-Mu, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin, ajaib-ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu Bapa, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin, ajaib-ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Oh, kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Oh, ajaib-ajaib Tuhan, oh, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Dalam Zakaria pasal 6, pasal 4 ayat 6b berkata demikian. Zakaria 4 ayat 6b. Bukan dengan perkasaan atau bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Oh, kami perlu Roh Kudus Bapa, bukan dengan kekuatan keperkasaan kami, tapi dengan Roh Kudus, haleluya, yang pimpin hidupku, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, haleluya, haleluya. Bapa, kami butuh Engkau, kami butuh pimpinan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kami tidak mampu, Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan roh-Mu ya Bapa. Oh Yesus, hari ini adalah hari Minggu, tanggal 5 Juni adalah hari Pentakosta, di mana Pentakosta adalah hari yang ke-50 janji Tuhan, pencurahan Roh Kudus. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Allah. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan, dalam tangan-Mu lah kuasa dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, itu kudus, sempurna. Nama-Mu kudus, kudus, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, haleluya. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni indah, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beriman, haleluya. Yesus namanya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapakku, juru selamatku, amin, haleluya. Kuduskan mulut kami Bapa, sebentar kami membaca firman-Mu. Sucikan hati kami, layakkan sebentar kami membaca firman-Mu yang agung, kudus, sempurna. Oh ampuni semua dosa-dosaku, kesalahanku, ampun. Roh Kudus kan pimpin hidupku. Roh Kudus kan menyertai sampai selama-lamanya. Roh Kudus kan mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami setia taat kepada firman Tuhan, sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala kalanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menatmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan, di mana hari ini tanggal 5 Juni 2022. Semua kita anak-anak Tuhan, saat ini kita menyembah, datang kepada Tuhan, dan hari inilah hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari raya panen, yaitu jatuh 50 hari setelah Paskah. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2, Pentakosta yaitu artinya 50 hari setelah Paskah. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, 17 April itu Paskah, saya ingat. 15 April itu Jumat Agung. 17 April itu hari Minggu, harinya Tuhan di mana kita semua beribadah, yaitu memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sejak itulah bagi kita anak Tuhan beribadah pada hari Minggu. Karena sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 1, Minggu dan hari yang pertama Yesus bangkit. Itulah sebagai dasar kita sebagai anak Tuhan bangkit kita, karena Yesus bukan mati. Yesus mati pada hari Jumat, pada hari ketiga Yesus bangkit. Maka kita sebagai anak Tuhan harus bangkit. Di dalam kuasa kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi hari raya Pentakosta adalah hari raya 50 hari setelah dihitung pada waktu Paskah. Jadi kalau Bapak Ibu hitung 17 April Paskah, kebangkitan Kristus, sampai tanggal 26 Mei kemarin kita ibadah pada bulan Mei tanggal 26, yaitu kita ibadah hari kenaikan Tuhan ke surga, itu 40 hari, saudara.
Bicara 40 hari itu sesuai dengan firman Tuhan, saudara, tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 dan 4. Saya mau baca ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, penderitaan selesai kebangkitan, dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Yesus setelah bangkit pada waktu 17 April, bangkit pasca, itu 40 hari Yesus menunjukkan kuasa kemuliaannya kepada murid-murid, menyampaikan firman Tuhan. Dan waktu dia naik ke surga itu tanggal 26 Mei. Mohon maaf karena saya semangat gitu. Kalau ada semangat saya bisa kesel, saudara. 26 Mei itu 40 hari. Setelah 40 hari itu, hari Pantekosta 50 hari, terhitung 50 hari itu setelah dari 17 April. Jadi kalau Bapak hitung dari sejak 17 April sampai hari ini tanggal 5 Juni 2022 itu adalah hari Pentakosta, hari pencunguran Roh Kudus, 50 hari, saudara. Roh Kudus itu penting, saudara. Mari kita buka, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2. Puji Tuhan, saudara. Mohon maaf ini ya. Haleluya. Saya mau baca Kisah Rasul pasal 2, Pentakosta, saudara. Karena kita ikuti janji Tuhan. Karena Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu di hari keempat, Tuhan berkata ya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katakan setelah kamu dengar daripadaku. Janji Bapa, janji hari Pentakosta ini yaitu kebenaran Roh Kudus. Janji Bapa tertulis di dalam Yohanes 14, saudara. Yohanes 14 ayat 16, demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Amin. Itu 17. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Janji Bapa itu yaitu Roh Kudus akan turun menyertai kita selama-lamanya. Karena Roh Kudus itu pentingnya. Roh Kudus akan memberikan pengajaran buat kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan, memberikan kekuatan menopang kita. Sebab tanpa Tuhan Yesus, berarti tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu, saudara. Maka pentingnya di sini hari raya Pentakosta 50 hari setelah Paskah, kalau dihitung dari sejak 17 April sampai hari 5 Juni, saudara, kalau hitung semuanya terhitung dari sejak 17 April sampai hari 5, bisa di minggu ketemu minggu, saudara. 17 April hari kebangkitan Yesus, 17 April itu Paskah, sampai hari Minggu 5 Juni itu totalnya 50 hari dan pencurahan Roh Kudus. Dan itu mari kita, pentingnya Roh Kudus akan menyertai kita, karena dengan Roh Kudus ini firman Tuhan katakan tadi kan dalam Sakaria 4 ayat 6b, bukan kekuatan keperkasaan kita, tapi dengan Roh Kudus kita sanggup bertahan sampai langkah terakhir. Sebab masalah Bapak Ibu ya, karena firman Tuhan katakan, peperang kita dalam Efesus 6 ayat 12 bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu dunia, roh kuasa jadul, kuasa-kuasa kegelapan, penguasa dunia ini. Musuh kita ini iblis, roh-roh. Kalau masalah manusia kita bisa baikkan, saudara. Tapi dengan iblis tidak bisa baikkan, saudara. Kita usir dalam nama Yesus. Maka untuk itu kita harus dengan kuasa Roh Kudus. Janji Tuhan supaya Roh Kudus akan memberikan kemampuan buat kita untuk melawan dunia yang jahat ini, saudara. Sebab tanpa Tuhan menghadapi dunia yang jahat ini, melawan iblis, kita tidak mampu. Maka pentingnya kita minta Roh Kudus. Seperti saya membaca di dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 13, saya mau baca. Ini hari raya Pentakosta, saudara. Karena ini berkaitan Pentakosta, jadi saya kaitkan khotbah dengan Pentakosta. Saya mau baca Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lila-lila seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, yang orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13 terakhir. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Anggur manis bicara Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan yang sudah membaca, mendengar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, yaitu tentang hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus ada janji Bapa yang sudah saya terangkan tadi. Pentakosta adalah 50 hari setelah Paskah, setelah Yesus bangkit. Dan kita menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Kita terus minta Roh Kudus akan menopang hidup kita. Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Sebab kita tahu tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Perwujudan bentuk manifestasi Roh Kudus itu, yaitu bahasa roh. Bahasa roh itu glossolalia, saudara. Jadi itu dalam bahasa Yunani, saudara. Itu adalah bahasa roh. Minta sama Tuhan supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Supaya kita tidak berdasarkan kekuatan kita sendiri, tapi minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Supaya dengan Roh Kudus kita sanggup menghadapi kuasa-kuasa kegelapan ini. Sebab dunia ini kan dikuasai setan, saudara. Kuasa roh. Kalau manusia kita sudah saya katakan, kita bisa damai, kita bisa baikan. Tapi kalau dengan kuasa iblis bisa kita baikan. Ya, kita usir, saudara. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Maka usir itu, mari kita punya kuasa. Dan sesuai dengan firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus turun buat kita, itu ada kuasa. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sebabnya begini Bapak Ibu, kita ini kalau melawan kuasa iblis, kita tidak punya kuasa. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan, kita kalah, saudara. Buktinya siapa? Hawa kalah. Karena apa? Dia tidak hidupi di dalam firman. Dia tidak minta pimpinan Roh Kudus. Dia tidak taat kepada firman Allah. Kan firman Allah melarang itu, jangan makan buah. Jadi kalau kita melanggar firman Allah itu dosa, berarti kita tidak taat kepada firman Allah. Kalau tidak taat kepada firman Allah, berarti kalau kita tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saya yakin setiap kita kalau ingin berbuat dosa, Roh Kudus pasti bicara sama kita. Jangan. Pasti itu. Tapi karena kita tidak nurut Roh Kudus, tidak nurut firman Tuhan, jadi kita harus taat kepada dua, saudara. Roh Kudus yang mengingatkan kita, mengajar kita kan baca firman Tuhan. Seperti jangan marah, jangan dendam, jangan dengki, harus mengampuni. Itu kan firman Allah. Roh Kudus ingatkan kita, ayo mengampuni, damai. Tapi seringkali kita melanggar, karena berarti kita tidak taat kepada firman Allah, melanggar Roh Kudus. Maka ya kita dikuasai oleh daging, dikuasai oleh iblis. Sehingga demikian kita jatuh di dalam dosa. Maka pentingnya kita dipimpin Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 9, sebagai ayat terakhir, saudara. Roma pasal 8 ayat yang ke-9, Roh Kudus sama dengan Roh Yesus sama, saudara. Dalam Kisah pasal 16 itu juga disebut Roh Yesus. Roh Kudus harus ada bersama kita. Roh Kristus sama. Rom 8 ayat 9 sebagai terakhir. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, berarti tidak memiliki Roh Kristus. Berarti kita dipimpin oleh daging. Kalau dipimpin daging, berarti kita seringkali jatuh di dalam dosa. Kalau upah dosa maut. Berarti kalau kita berdosa, tidak mengandalkan Tuhan, hidup di dalam dosa, maka kata firman Allah berarti kita bukan milik Kristus. Karena kata jatuh di dalam dosa terus menerus. Tidak taat kepada firman Allah, tidak mau dipimpin Roh Kudus. Kalau tidak dipimpin Roh Kudus, tidak mau turut kepada firman Allah, tidak mau turut kepada pimpin Roh Kudus, berarti kita bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, kita binasa, kita hancur. Mari sesuai dengan firman Tuhan.
pagi yang indah ini, mari kita minta selalu Roh Kudus. Roh Kudus tuntun hidupku sebagai bukti kita rendah hati sama Tuhan. Sebabnya Roh Kudus itu akan diberikan di dalam Lukas 11 ayat 13. Saya mau baca. Lukas pasal 13 ayat 13. Itu kita harus minta Roh Kudus, saudara. Lukas 11 ayat 13 demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya kita minta Roh Kudus. Roh Kudus memang janji Bapa. Tapi apa salahnya kita selalu minta, Tuhan, Engkau kan berjanji. Roh Kudus kuasa hidupku. Roh Kudus peganglah hidupku. Seperti dalam pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Ini menjadi permohonan kita sama Tuhan Yesus. Kita rendah hati. Kita mohon sama Tuhan. Tuntunlah hidupku ya Roh Kudus. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, haleluya. Ku beri syukur dalam amin, haleluya, simfoni indah, amin. Oh ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, nama yang beri menang. Roh Kudus, Roh Kudus pimpinlah, haleluya, hidupku ini Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara semua, senantiasa kita mohon Roh Kudus tuntun hidupku agar kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu sampai langkah yang terakhir, dan itu diproses oleh Roh Kudus dan firman Allah untuk hidup serupa dengan Kristus sehingga kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Amin. Selamat hari raya Pentakosta, dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita sesuai janji Tuhan selama-lamanya sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel.